Pernah lo mikir kenapa dua orang bisa mulai dari titik yang sama, tapi beberapa tahun kemudian hidupnya kayak bumi dan langit? Bukan karena nasib, bukan karena keberuntungan, tapi karena satu hal yang gak kelihatan, cara mikir. Otak manusia itu kayak mesin keputusan. Setiap hari lo bikin ratusan pilihan kecil. Dan tanpa sadar, pola pikir lo yang nentuin arah dari semua itu. Yang satu ngarahin lo buat tumbuh, yang satu ngurung lo di tempat yang sama. Dan di antara dua itu cuman beda tipis. Kadang cuma di cara lo nanggepin waktu, uang, atau masalah. Sekarang, coba lo tenangin kepala bentar. Kita bahas pelan-pelan. 7 perbedaan cara mikir orang miskin dan orang kaya. 1. Tentang waktu. Buat sebagian orang, waktu itu kayak barang gratis. Gak disimpan, gak dijaga karena ngerasa masih punya banyak. Makanya sering bilang, nanti aja. Padahal gak sadar, setiap nanti itu nyuri sedikit masa depan mereka sendiri. Orang miskin mikir waktu itu panjang. Mereka nunda karena ngerasa masih sempet. Tapi waktu gak pernah bener-bener nunggu siapapun. Sementara orang kaya mikir waktu itu mata uang paling mahal di dunia. Mereka ngitung tiap jam, tiap menit karena mereka tahu waktu yang lewat gak bisa dibeli lagi. Dalam psikologi ini disebut time perception. Cara lo menilai waktu nentuin gimana lo jalanin hidup. Kalau lo nganggap waktu murah, lo bakal nyia-nyiain kesempatan yang datang. Dan sebaliknya, begitu lu sadar waktu mahal, setiap langkah jadi lebih berarti. 2. Tentang masalah. Banyak orang ngelihat masalah kayak dinding. Sesuatu yang nutup jalan dan bikin mereka berhenti. Padahal masalah bukan dinding, tapi tanda arah kemajuan. Orang miskin ngelihat masalah sebagai tanda akhir. Sementara orang kaya ngelihatnya sebagai sinyal belajar. Bedanya ada di mindset. Psikolog nyebutnya growth mindset, keyakinan bahwa kemampuan bisa dikembangin lewat usaha dan pembelajaran. Kalau lu punya mindset ini, lu berhenti nanya kenapa gua dan mulai nanya gimana caranya. Itu langkah kecil, tapi dari situ semua perubahan dimulai. 3. Tentang risiko. Otak manusia itu dirancang buat ngindarin bahaya. Dan itu bagus nih kalau lo hidup di zaman purba. Tapi sekarang yang lo hadapi bukan harimau tapi ketidakpastian. Sesuatu yang gak bisa lo hindarin. Orang miskin mikir risiko itu ancaman. Mereka lebih milih aman, walau aman itu kadang artinya stagnan. Orang kaya mikir risiko itu bagian dari hidup. Mereka nggak asal nekat, tapi juga nggak diam. Mereka belajar ngitung risiko, bukan kabur dari risiko. Dalam psikologi keuangan, ini disebut risk tolerance, kemampuan buat tetap tenang di tengah ketidakpastian. Dan kemampuan ini nggak muncul dari keberanian, tapi dari latihan berpikir jernih meski situasi nggak pasti. Yang bikin lo gagal bukan risikonya, tapi cara lo bereaksi terhadapnya. 4. Tentang uang. Buat orang miskin, uang adalah hasil. Begitu dapet harus dinikmatin. Karena di kepala mereka uang itu simbol kebahagiaan sementara. Tapi buat orang kaya, uang bukan hasil, uang adalah alat. Bukan buat dihabisin tapi buat digerakkan. Mereka tahu uang gak harus dipegang asal arahnya benar. Ini berhubungan sama konsep delay gratification. Kemampuan buat nunda kesenangan sekarang demi hasil yang lebih besar nanti. Uang bisa pergi, tapi kemampuan ngatur uang adalah ilmu yang bisa lu bawa seumur hidup. Banyak orang pengen kaya, tapi nggak siap mikirin kaya. Dan disitulah bedanya. 5. Tentang lingkungan. Lu nggak bisa tumbuh di tempat yang bikin lu nyaman, tapi banyak orang milih tetap di sana karena takut kelihatan kecil di antara yang besar. Orang miskin ngerasa lingkungan itu nasib. Kalau lahir di tempat yang salah, ya hidupnya salah. Orang kaya mikir lingkungan itu pilihan. Kalau tempat lu nggak bisa bikin lu tumbuh, lu pindah. Karena mereka tahu lingkungan bukan cuma ngubah perilaku, tapi juga pikiran. Secara psikologis, ini disebut social influence. Pengaruh lingkungan terhadap keputusan dan emosi seseorang. Lo bakal nyerap pola pikir orang-orang yang paling sering lo temui, entah lo sadar atau enggak. Makanya kalau lo pengen berubah, kadang bukan lo yang harus lo ubah dulu, tapi ruang tempat lo berdiri. 6. Tentang kegagalan
kegagalan itu lucu. Orang yang takut gagal justru gagal duluan. Orang miskin ngelihat gagal sebagai bukti bahwa mereka nggak mampu. Sekali jatuh, selesai. Karena di kepala mereka, gagal itu akhir. Orang kaya ngelihat gagal sebagai bagian dari proses. Mereka tahu gagal itu bukan tembok, tapi peta buat nyari jalan baru. Secara ilmiah, otak manusia punya kemampuan yang disebut neuroplasticity. 7. Tentang diri sendiri yang terakhir dan paling penting. Orang miskin mikir nilai dirinya datang dari pengakuan orang lain. Mereka baru ngerasa cukup kalau dipuji, mereka hidup buat dilihat. Tapi orang kaya mikir nilai diri datang dari dalam, dari progres bukan validasi, dari perjalanan bukan pengakuan. Ini disebut internal locus of control, rasa kendali dari dalam diri. Begitu lo sadar hidup lo ditentuin oleh tindakan lo, bukan keadaan, segala sesuatu jadi lebih ringan. Karena lo berhenti nyalahin dunia dan mulai ngatur langkah lo sendiri. Sekarang coba lo pikir. Dari 7 hal tadi, lo lebih sering mikir kayak siapa? Bukan buat ngebandingin, tapi buat sadar arah lo selama ini kemana. Karena miskin dan kaya itu bukan cuma status ekonomi, tapi hasil dari kebiasaan berpikir bertahun-tahun. Dan kabar baiknya, pikiran bisa diubah. Nggak peduli lo mulai dari mana, selama lo masih bisa mikir, lo masih bisa berubah. Mulai dari hal kecil. Cara lo ngeliat waktu, cara lo nyikapin gagal, cara lo ngomong ke diri lo sendiri. Semua perubahan besar selalu berawal dari kepala yang mau ngakuin, gua bisa belajar lagi. Kaya bukan tujuan akhir. Kaya itu efek samping dari orang yang terus tumbuh, terus nyari, terus sadar dan gak berhenti di satu titik. Dan kalau lo lagi di masa berat sekarang, gak apa-apa. Kadang lo gak butuh motivasi. Lo cuman butuh diingetin satu hal kecil. Ini bukan soal motivasi, ini soal bertahan. Dan jangan lupa survive.